Ya, puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, kita kembali lagi. Mari kita segera lanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas tadi pada saat pagi hari. Masih dalam ayat yang ketiga, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu memelihara kami. Kami bersyukur sampai pada detik ini kami boleh kembali lagi untuk mau belajar di dalam rahasia kitab Kidung Agung ini. Tuhan, Engkau yang memimpin kami, mengurapi kami. Roh Kudus memberikan pengertian, memberikan kekuatan, kesehatan, konsentrasi yang baik untuk kami dapat bisa memahami lebih dalam akan rahasia firman-Mu. Engkau juga memberikan kelancaran dalam segala situasi sepanjang acara pendalaman Alkitab ini Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa biarlah setiap jemaat-Mu, jiwa-jiwa yang menyaksikan akan live streaming ini, Engkau tetap memberkati dan mengurapi mereka. Di dalam nama Yesus kami akan memulai. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, kita kembali lagi di dalam ya, dikatakan di dalam ayat 3 bahwa bau minyakmu itu harum, maka namamu seperti minyak bau-bauan yang tercurah. Sebab itu segala anak darah pun birahi akan dikau. Jadi saudara, di sini kalau kita sudah memperhatikannya sejak awal, bahwa ini merupakan pernyataan dari Sulamit kepada Raja Salomo, bahwa ketika di ayat-ayat sebelumnya Sulamit ini sehabis dia menghendaki agar Salomo ini dapat memberikan suatu cumbuan atau ciuman kepada Sulamit, tentu dengan dekapan mereka ternyata Sulamit dapat mencium wangi-wangian yang dipakai oleh Raja Salomo, sehingga pada ayat 3 ini maka Sulamit itu menyatakan sesungguhnya bahwa bau minyakmu itu harum, maka namamu seperti minyak bau-bauan yang tercurah, sebab itu segala anak darah pun birahi akan dikau. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada penjelasan di mana akan menjelaskan pengertian di dalam Injil Lukas. Namun sebelumnya kita break sebentar saudara.
Ya, puji Tuhan. Mohon maaf, tadi saya sedang ke kamar mandi sebentar, saudara. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf sudah menunggu. Jadi kita lanjutkan tadi, saudara. Dan mungkin tampilannya kembali seperti semula karena ya ada beberapa pertimbangan juga. Tadi juga saya mencoba untuk melihat hasilnya seperti apa. Kayaknya agak blur memang, seperti yang saya tanya kepada saudara Yopi. Mungkin itu pengaruh dari koneksinya. Ya mungkin di hari depan kita bisa lebih baik lagi, dan mungkin kita bisa setting untuk mendapatkan koneksi yang lebih lancar, lebih baik, sehingga tampilannya juga sempurna. Jadi sementara ini kita pakai ini lagi, tidak mengapa saudara, asalkan yang penting suara saya jelas ya, didengarkan. Jadi ya, sampai kepada Yohanes 15 ayat 8 itu sudah. Lalu ya, kita tadi sampai di Lukas 7 ayat 37-38. Di dalam negeri itu adalah seorang perempuan berdosa apabila diketahuinya bahwa Yesus tengah duduk makan di dalam rumah orang Farisi itu, maka dibawanya suatu buli-buli berisi minyak wangi. Maka berdirilah perempuan itu di belakang dekat kaki Yesus sambil menangis. Lalu mulailah ia membasahkan kakinya dengan air matanya dan menyapu dengan rambutnya. Lalu diciumnya kakinya itu serta diurapinya dengan minyak wangi. Karena kita sebelumnya membahas tentang minyak narwastu itu seperti apa gambarannya, saudara sudah dengarkan tadi, berbicara tentang anugerah-anugerah Roh Kudus. Dan hendaklah kita kalau sudah memiliki minyak narwastu itu, janganlah seperti kita memiliki minyak narwastu yang terdapat di dalam botol, tetapi tutup dari botol itu tidak dibuka, tetapi harus mengambil contoh sebagaimana apa yang digambarkan oleh Sulamit lewat pernyataannya, bahwa wewangian, bau-bauan yang harum itu daripada minyak yang dipakai Raja Salomo itu digambarkan seperti minyak wangi yang tercurah. Nah, supaya minyak wangi itu dapat dicium, dapat dirasakan oleh di dalam satu ruangan itu, maka minyak wangi itu harus dibuka tutupnya. Terlebih lagi harus dapat dicurahkan supaya orang dapat mencium wangi-wangian yang menyenangkan. Begitu juga anugerah-anugerah Roh Kudus di dalam kehidupan kita harus seperti minyak wangi yang tercurah, supaya banyak orang juga dimenangkan lewat anugerah-anugerah Roh Kudus yang membawa nama harum, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam pengertian Lukas 7 ayat 38, Lukas 7 ayat 37-38 dikatakan perempuan di sini adalah bayangan gereja Tuhan, yaitu yang dapat membeli minyak narwastu yang mahal harganya. Dan ia memperoleh minyak narwastu ini dengan jalan seperti: pertama, lahir baru daripada air dan roh. Ini secara rohaninya ya saudara. Lahir baru daripada air dan roh agar dapat bertunangan dan menikah dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara sudah tahu lah, itu 2 Korintus 11 ayat 2, Hosea 2 ayat 18-19. Sebagai tanda ia adalah dewasa rohani. Jadi kelahiran baru, bahkan memiliki anugerah-anugerah Roh Kudus itu sebagai tanda mereka akan dibawa kepada pendewasaan rohani. Karena pendewasaan rohani adalah bagaimana mereka dapat mampu mengeluarkan buah-buah kebenaran, buah-buah Roh Kudus. Sehingga orang yang dewasa rohani itu maka seperti bangsa Israel yang digambarkan oleh Tuhan sebagai istrinya. Tidak mengapa deh kita buka Hosea 2 ayat 18-19.
Hosea 2 ayat 18 mengatakan, dalam salinan baru, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Jadi bangsa Israel ini dikenal Tuhan, bukan sekedar kenal begitu saja, tetapi Tuhan mengangkat mereka bagaikan istrinya, karena tidak ada hubungan yang lebih intim daripada hubungan status suami istri, saudara. Kalau hanya kekasih, ya tunangan itu mungkin belum ya seberapa. Tapi kalau sudah bersuami istri, itu adalah hubungan yang paling erat, yang paling intim. Puji Tuhan. Jadi hal pertama itu, jalannya untuk mendapatkan minyak narwastu ini ternyata ya kita harus mengalami kehidupan yang lahir baru. Lalu dikatakan, sebab jika ia belum dewasa rohani, belum dapat bertunangan dengan Kristus. Kalau kita bandingkan dalam Matius 24 ayat 19 sampai 22, lalu Syirasar Soleman pasal 8 ayat 5 sampai 8, sebagai contoh seorang yang dewasa yang tidak dapat bertunangan dengan orang yang masih kanak-kanak atau di bawah umur, apalagi mau dinikahi. Demikian juga Tuhan tidak dapat menikah dengan kanak-kanak rohani. Jadi di sini pengajaran mengatakan, menjelaskan lagi bahwa pentingnya dewasa rohani, sebab kalau orang yang sudah dewasa rohani, gereja itu ibarat yang memiliki dewasa rohani akan dipersiapkan masuk di dalam pernikahan dengan Tuhan Yesus Kristus nanti pada saat kegerakan besar kedatangan Tuhan Yesus. Namun sebelum proses menuju kepada pernikahan gereja dengan Tuhan Yesus Kristus, itu adalah masa-masa pertunangan, di mana sekarang kita adalah kekasih Tuhan Yesus yang akan mengalami suatu pengalaman yang indah, suatu proses di mana kita hidup di dalam dunia ini dengan berbagai macam tantangan, ujian untuk mendewasakan iman kita. Tentu ditentukan juga bagaimana kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kenapa dibandingkan dalam Matius 24 ayat 19 sampai 22, saudara? Karena itu isinya tentang 3 macam gereja: gereja mengandung, gereja menyusui, dan gereja terpilih. Ya, saudara sudah pernah dengar itu. Mungkin lain waktu saja saya jelaskan lebih intens. Dan itu berbicara tentang suatu perbedaan di mata Allah mungkin juga, di mana perbedaan ini sangat mencolok dari karakter masing-masing gereja, dan itu ditentukan dari pelajaran yang dikonsumsi masing-masing jenis gereja itu. Gereja mengandung, gereja menyusui, gereja terpilih itu masing-masing mereka memiliki pemahaman yang berbeda tampaknya ya. Lalu kenapa Syirasar Soleman 8 ayat 5 sampai 8 kita baca saja dalam salinan lama. Saya baca ayat yang ke-8 saja, saudara. Bahwa adalah pada kita seorang adik perempuan yang belum akil balik, kita pengapakan adik kita itu pada hari orang berkata-kata akan halnya. Ya, jadi ini suatu kalimat dengan suatu pertanyaan yang lebih menjurus kepada seorang adik perempuan yang belum akil balik. Kalau dalam salinan baru, ya di situ dikatakan kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Ya, artinya kalau perempuan yang masih kecil, saudara, masih kanak-kanak, memang belum kelihatan sesuatu gambaran layaknya seperti orang dewasa. Nah, inilah suatu kalimat-kalimat yang saya sudah katakan sejak awal. Kenapa
Kitab Kidung Agung ini agak sensitif, dan kenapa ini dinyanyikan di bangsa Yahudi hanyalah bagi orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas. Karena memang tulisan syair-syair mereka itu cukup cukup vulgar, dan memang hanya dikonsumsi oleh orang-orang dewasa. Bahkan orang-orang yang sudah dewasa pun tetapi belum menikah agak-agak risih ya dengarnya, karena ini hanyalah suatu syair yang menceritakan tentang hubungan antara sepasang kekasih suami istri. Jadi sebuah cerita atau bisa dikatakan suatu dapur rumah tangga yang tidak perlu dibahas kepada orang-orang yang belum berumah tangga, kurang lebih seperti itu. Makanya ketika masuk kepada puji-pujian, ya begitu agak vulgar, namun inilah kebenarannya, ternyata memiliki makna yang indah di dalamnya. Artinya di sini dalam ayat 8, kalau masih kanak-kanak rohani, ya mau diapakan? Karena Tuhan Yesus mencari gereja yang dewasa. Tidak mungkin Tuhan Yesus mencari gereja yang masih kanak-kanak. Ya sebagai contoh saja, saudara sebagai kaum lelaki tentu kalau yang sudah mapan, sudah mempersiapkan masa depannya, ingin berencana menikah, tidak mungkin saudara berumur 20 atau 30 tahun saudara mencari pasangan yang masih umur belasan tahun. Ya maksud saya mungkin masih kanak-kanak, masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun. Tidak mungkin saudara akan mengajak mereka untuk menikah. Berpacaran saja tidak mungkin, ya apalagi menikah. Ya itu gambaran gereja Tuhan yang akan dipersiapkan untuk menikah dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu selanjutnya, hal yang kedua, bercumbu rohani dengan Tuhan agar bau minyak tersebut berpindah kepada gereja Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33 adalah gambaran gereja yang sedang bercumbu-cumbuan dengan Tuhan. Ya, jadi ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kenapa sih 1 Korintus 14 ayat 26 ini yang merupakan gambaran bahwa Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus ketika ada suatu pertemuan, ada suatu persekutuan dalam ibadah di mana manifestasi Roh Kudus itu terjadi. Setiap orang harus mempersembahkan, yaitu karunia mazmur, karunia penglihatan, karunia nubuatan, karunia bahasa roh, dan karunia mengartikan bahasa roh itu. Nah, minimal dalam penyembahan harus ada seperti itu. Ini Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus yang sudah limpah dengan anugerah-anugerah Roh Kudus. Kalau bagi gereja yang belum ada Roh Kudus, ya maka ayat ini sesuai konteks tidak masuk dengan mereka. Ya, ini nanti akan ada perbedaan yang mencolok. Jadi luar biasanya kitab Kidung Agung ini memang hanya dikhususkan kepada gereja pengantin, dan gereja pengantin itu adalah gereja yang memiliki ciri minimal, saya katakan minimal, mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau di luar dari itu, ya dianggap mungkin mereka adalah putri-putri Yerusalem. Bahkan putri-putri Yerusalem ini masih dianggap gereja yang masih mengerti, menerima pekerjaan roh. Ya kalau tidak salah ya, nanti kita akan bersama-sama belajar ke depan nanti. Artinya yang lebih lagi tidak masuk dalam ajaran ini adalah gereja-gereja yang betul-betul tidak mengerti pekerjaan Roh Kudus, bahkan tidak mempercayai Roh Kudus. Wah, mereka itu adalah orang-orang yang di luar. Nah, memang di sini terletak suatu perbedaan, terkesan memang agak mencolok, agak seperti ada diskriminasi kok di dalam tubuh Kristus ada yang seperti ini. Ya, nanti saudara akan mengerti. Kita akan jalan dulu sesuai kita mengalir dulu, kita lanjutkan dulu. Jadi hal kedua, kenapa dikatakan bercumbuan rohani itu adalah digambarkan seperti penyembahan. Ya, itulah gambaran ketika kita menyembah Tuhan, saudara. Saya putar dulu kameranya. Ketika kita masuk dalam penyembahan, disitulah, di saat penyembahan inilah adalah masa-masa kita betul-betul menyatu dengan Dia.
nanti sebentar ada penjelasan bagaimana susunan tabernakel itu diibaratkan juga menjadi suatu liturgi yang sesuai dengan petunjuk ilham Tuhan, ilham Roh Kudus, di mana kita memiliki liturgi juga yang disesuaikan dengan pola tabernakel. Jadi nanti sebentar kita akan belajar bahwa kamar maha suci itu adalah menunjuk kepada ruangan pribadi Salomo. Nah, disitulah tempat peraduan Salomo dengan istrinya, dengan putri-putri Yerusalem. Namun ketika dia bertemu dengan Sulamit, disitulah dia bertemu dengan Sulamit, disitulah dia menjalin suatu hubungan cinta dan kasih sayang, hubungan intim selayaknya suami istri. Itulah gambaran secara rohani ketika kita bersekutu dengan Tuhan, terbukti begitu intim, begitu dekat dengan Tuhan saat Roh Kudus lewat karunia-karunia-Nya itu bekerja. Ketika ada suara nubuatan, itulah gambaran kita sedang bercumbu-cumbuan dengan kekasih kita. Karena suasana cinta dan kasih sayang antara sepasang kekasih itu tentu mereka saling menjalin kasih, mereka saling menyatakan, mewujudkan cintanya. Nah, begitu juga gambaran rohaninya dalam penyembahan. Tuhan menyatakan isi hatinya. Jadi bukan sekedar pernyataan, tapi Tuhan menunjukkan, menyatakan melakukan sesuatu, ada tindakan bahwa dia mencintainya. Makanya seringkali juga kita dalam menyembah Tuhan pernah mengatakan, bukan kamu yang aku datang untuk melayani kamu, bukan kamu yang melayani aku, tetapi aku yang melayani kamu. Artinya itulah wujud dari pernyataan Tuhan Yesus, kalau Tuhan begitu mengasihi kita sehingga dalam suatu penyembahan disitulah kita bersatu padu, kita begitu intim, akrab dengan Tuhan. Tapi kita juga membuktikan kita ada keintiman, ada keseriusan untuk datang kepada Dia dengan hati yang rendah, dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan penuh penyerahan. Karena kita betul-betul mau beradu dengan Tuhan, mau betul-betul bergumul dengan Tuhan, mau menyatu dengan Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, jadi itu hal kedua, yaitu persekutuan atau pendekapan melalui firman Allah yang disertai dengan Roh Kudus. Ya, ini yang saya sudah jelaskan tadi. Tanpa kebenaran firman, maka Roh Tuhan tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Sebab apabila karunia-karunia Roh Kudus berjalan, harus dikontrol dengan firman Tuhan. Dalam hal ini, jika berkaca pada perempuan yang membawa minyak narwastu yang diisi di dalam buli-buli yang terbuat dari tanah liat dan dipecahkan di kaki Tuhan, yang disertai dengan rambutnya, dengan rambutnya yang berbicara kemuliaan, digosokkan di kaki Tuhan, sehingga dengan begitu bau-bauan dari minyak yang tercurah memenuhi ruangan tersebut. Nah, jadi saudara, poin yang pertama, persekutuan dan pendekapan melalui firman Allah yang disertai dengan Roh Kudus itu sangat penting. Bahwa ketika kita sudah penuh dengan Roh Kudus, betapa pentingnya kita juga harus tahu firman Tuhan. Karena berbahaya juga kalau kita sudah penuh Roh Kudus tetapi kita tidak diisi dengan firman Tuhan. Itu tidak akan berjalan seimbang. Sebab justru pekerjaan Roh Kudus itu dikontrol dengan firman Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus tidak dikontrol firman Tuhan, dikontrol siapa? Nah, ini yang berbahaya. Ya, bukan kita meragukan Roh Tuhan yang bekerja, tetapi selalu saya katakan di dalam suatu penyembahan selalu ada 3 roh yang bekerja. Mungkin pada awalnya itu Roh Tuhan, tapi lama-kelamaan iblis tidak akan pernah tenang. Dia selalu ingin mengganggu. Kalaupun dia melihat ada celah dalam suatu penyembahan itu, ada yang tidak memagari dirinya, yang mungkin tidak
dalam hatinya tidak ada penyerahan, iblis saat itu dia melihat dan dia akan menyusup. Tetapi kalau semua dalam persatuan lalu penuh dengan firman juga, ya iblis sulit untuk mengganggu. Sekalipun dalam keadaan kita penuh firman dan Roh Kudus juga, toh iblis masih suka menyusup, tapi dapat dilacak, bisa ketahuan, bisa membedakan. Nah, bayangkan kalau pekerjaan Roh Kudus khususnya dalam penyembahan tidak ada firman Tuhan, tidak ada pengetahuan, tidak ada kontrol dari firman Tuhan. Wah, itu bisa diacak-acak oleh iblis, bisa dipermainkan. Mungkin terkesan ya mungkin seperti ibadah kita kemarin ya, karena ada orang baru di mana dia belum mengerti penyembahan yang benar itu seperti apa. Akhirnya dia mulai chaos, dia mulai ribut sendiri. Padahal saya sudah tengking dia, tapi dia masih ribut. Dan ternyata memang di dalam penglihatan ya ada suatu gangguan di mana iblis mencoba untuk memutarbalikkan perkataan-perkataannya, atau dia di dalam penglihatan itu iblis mencoba menarik perkataannya itu untuk mengikuti perkataannya, sehingga walaupun kelihatan dia mengucapkan doa-doa tapi sudah dalam situasi yang tidak tertib lagi. Nah, sehingga waktu saya menengking dia masih semakin keras, sampai saya menengking kuasa kegelapan itu, barulah dia berhenti, saudara. Nah, ini sungguh berbahaya kalau mungkin pemimpin sidangnya tidak penuh dengan roh, tidak mengerti pekerjaan roh. Dia akan biarkan, dia akan berpikir ya semakin chaos itu semakin menandakan bahwa Roh Kudus itu dengan bebas bekerja di dalam penyembahan. Padahal akhirnya iblis sudah berendang ke semua orang, sudah merembet. Ya udah, yang ada bukan lagi roh Tuhan, tetapi sudah roh iblis yang menguasai. Itu yang sangat berbahaya. Dan puji Tuhan di dalam pengajaran ini kita diingatkan bagaimana pekerjaan roh itu harus sangat berhati-hati sekali. Jadi ada roh, ada firman Tuhan juga. Kita tidak bisa mengabaikan salah satu dari itu. Nah, jadi gambaran perempuan yang membawa minyak dalam Lukas 7 itu, di mana dia membawa buli-buli dari tanah liat dipecahkan di kaki Tuhan, yang disertai tangisan, dan dengan rambut ini berbicara kemuliaan ya. Kalau di dalam 1 Korintus kalau tidak salah, saya lupa saudara, di mana kemuliaan dari perempuan itu adalah rambutnya. Artinya perempuan pada saat itu kalau dipotong rambutnya, atau setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, kalau mereka sedang merendahkan diri, mereka sedang menghinakan diri, maka mereka akan menggunting rambutnya. Nah, itu juga gambaran wibawa dari setiap manusia. Ya, makanya saudara mungkin yang ya di zaman sekarang lihatlah, banyak kan mereka yang merasa ada wibawa ketika rambutnya itu sudah ditata dengan rapi. Apalagi perempuan merupakan wibawa, perempuan yang terhormat kalau dia dapat merawat rambutnya dengan baik dan indah sehingga terlihat sempurna dan sebagainya. Itu menjadi kemuliaan, menjadi kecantikan. Begitu juga dengan laki-laki, ya wibawa laki-laki juga bisa jadi dari rambutnya, sehingga menjadi kemuliaan bagi dirinya. Sehingga itulah yang dimaksudkan bahwa rambut berbicara kemuliaan, karena rambut berada di kepala itu lebih berarti kepada pikiran yang penuh dengan kemuliaan. Nah, namun di sini digosokkan di kaki Tuhan, artinya ada suatu kerendahan hati. Kemuliaan manusia ternyata hanyalah sesuatu yang tidak berarti, sehingga di bawah kaki Tuhan itu dia gosokkan di kaki Tuhan sebagai tanda dia merendahkan diri amat sangat. Dan sehingga dengan begitu bau-bau dari minyak yang tercurah yang sudah dipecahkan itu dapat tercium di seluruh ruangan pada saat itu. Buli-buli yang berisi minyak yang dipecahkan adalah hati yang sungguh-sungguh dan penuh penyerahan, dan disertai perasaan hancur dan menangis saat menyembah Tuhan.
Itulah gambaran gereja Tuhan yang memiliki karunia-karunia Roh Kudus, harus memiliki sifat seperti gambaran perempuan yang menyembah di kaki Tuhan. Jadi saudara, inilah rahasia menyembah kepada Tuhan, memang seperti perempuan ini yang memecahkan. Nah, itu gambaran hati yang terpecah, yang sungguh-sungguh. Kalau kita mungkin datang kepada Tuhan menyembah seadanya, pikiran kemana-mana, itu ya terkadang saya seringkali melihat juga ya, bukan saya, mungkin orang juga bisa melihat saya. Terkadang kalau kita lagi menyembah, rasanya itu muka penuh kekhusyukan. Tetapi kalau yang biasa aja, seperti biasa-biasa aja gitu, karena sebenarnya kita lagi nggak menyembah, walaupun ada suara Tuhan di situ, tapi kita biasa aja, nggak ada kekusukan. Nah, seringkali itu yang menjadi sesuatu justru yang Tuhan tidak sukai. Makanya tidak heran terkadang, bahkan lebih sering, Tuhan katakan, Tuhan selalu ingatkan di awal nubuatan atau di pertengahan, bahwa bersungguh-sungguhlah kamu, jangan ada pikiran yang bercabang, lalu fokus terhadap saat kamu datang kepadaku, saat kamu datang menyembah kepadaku. Ya itulah, itu tinggal bagaimana kita mengoreksi diri kita sendiri ya. Makanya dalam keadaan apapun, siap tidak siap ya, ketika kita masuk dalam penyembahan, kita betul-betul harus membuat hati kita hancur. Ya mungkin saat itu mungkin kita sulit untuk bagaimana membuat hati hancur, mungkin kita lagi ada problem, masalah dan sebagainya. Tetapi justru disitulah bagaimana kita mau berusaha untuk menghormati hadirat Tuhan. Kita kan bisa saja mengingat kebaikan Tuhan, bisa saja kita mengingat segala pertolongan Tuhan, bahkan mungkin pengorbanan Tuhan Yesus. Itu kan di saat-saat seperti itu Tuhan akan melihat hati kita. Kalau kita ada usaha untuk itu, Tuhan akan menjamah dan meluluhkan hati kita, sehingga kita dengan sendirinya lama-kelamaan terhanyut, terbawa oleh jamahan Tuhan, dan akhirnya kita bisa menemukan suatu penyembahan yang benar dengan hati yang hancur. Kalau kita ada usaha, kalau tidak ya maka kita biasa-biasa aja, seadanya aja. Nah, itulah gambaran gereja Tuhan yang memiliki karunia-karunia Roh Kudus, harus memiliki sifat seperti perempuan yang menyembah Tuhan di kaki Tuhan. Dan tentunya dengan menyalibkan dagingnya serta pikirannya harus senantiasa mengarah kepada perkara-perkara di atas. Nah, ini pikiran itu harus tetap kita arahkan kepada Kristus. Jangan saat menyembah kita arahkan ke kiri, ke kanan, ke rumah, ke pekerjaan, ke segala sesuatu hal-hal yang mungkin tidak ada kaitannya di dalam ibadah. Kalau saat kita ibadah, kita harus berusaha terfokus untuk kepada Tuhan Yesus saja. Nah, tentunya dengan menyalibkan dagingnya, ya inilah suatu usaha kita juga. Hati-hati dengan segala kedagingan, kita harus berusaha memperjuangkan salib itu untuk kita mau memikul salibnya, dan jangan mengikuti segala keinginan daging. Tetapi jika hatinya bimbang, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, inilah ketika kita menyembah Tuhan saja, kita masih bimbang, kita tidak fokus, ya maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Janji Tuhan itu hanya dibikin lewat saja dalam pikiran, dalam hati kita. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kalau kita tidak menerima apa-apa di dalam pekerjaan, dalam usaha kita, di dalam tujuan kita di hari-hari depan, ya mungkin karena kita memang kurang fokus, kurang setia kepada Tuhan, atau mungkin Tuhan menjawab tapi agak lama. Ya mungkin Tuhan Maha tahu, saudara. Tuhan tahu keseriusan kita, kesungguh-sungguhan kita untuk mau taat setia kepadanya. Ya, Yakobus 1 ayat 6-7, tetapi biarlah ia memohonkan dengan iman, dengan tiada bimbang, karena orang yang bimbang itu seumpama ombak laut yang ditiup angin terhantar ke sana kemari. Maka orang yang semacam itu janganlah menyangka bahwa ia beroleh barang apapun daripada Tuhan. Selanjutnya mengenai dampak akan bau harum yang memenuhi ruangan adalah gambaran penyembahan yang benar,
sehingga karunia roh Tuhan bekerja. 1 Korintus 14 ayat 26. Dan itu bisa menjadi pemandangan yang menarik bagi orang yang berkerinduan baik dan mau diselamatkan, tetapi menjadi hal yang membawa maut atau ketidaksenangan akan mereka yang binasa. Ya, tadi sudah saya terangkan panjang lebar. Dengan begitu maka gereja Tuhan seperti ini adalah gereja yang menjadi kesukaan Tuhan dan orang-orang percaya. Sebab baik Allah maupun mereka menjadi saksi atas kehidupan kita yang bertekun dalam melakukan apa yang Tuhan hendaki. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Oleh sebab itu sedangkan kita dilingkungi dengan sebegitu banyak orang yang menyaksikan seperti awan rupanya, maka hendaklah kita membuangkan tiap-tiap pikulan yang berat dan dosa yang mudah menjerat kita, dan biarlah kita berlari dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, serta memandang kepada Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman. Maka ia pun karena kesukaan yang menanti dia sudah menderita sengsara salib dengan tiada mengindahkan malunya, lalu duduk di sebelah kanan arasi Allah. Jadi saudara, kita ini sebenarnya kalau sudah hidup dengan suatu kepenuhan roh, dengan karunia-karunia Roh Kudus, ya kita adalah orang-orang yang membawa sukacita bagi mereka yang haus dan yang lapar akan firman Tuhan. Tetapi kita ini menjadi orang-orang yang membawa bau-bauan yang membawa maut bagi mereka yang tidak suka dengan firman Tuhan. Bahkan dalam Ibrani 12 kita ini seperti suatu saksi yang seperti awan rupanya. Ini luar biasa. Kalau di dalam Matius 5 atau 6 saya lupa, kita ini adalah garam dan terang dunia. Lalu kita seperti kota di atas pegunungan. Wah, adalah kota di atas pegunungan di mana semua orang di kaki pegunungan tahu apa yang terjadi di atas pegunungan itu, apa yang terjadi di dalam kota pegunungan itu, saudara. Jadi semua akan nampak. Makanya kehidupan kita, kalau kita tidak jaga baik-baik di dalam kemuliaan Tuhan, akan dengan sendirinya akan nampak. Ibarat kata kita seperti public figure, saudara. Seperti artis lah. Artis sebagai public figure itu ibarat kayak suatu kota di atas gunung. Jadi semua orang mata tertuju kepada kehidupan mereka. Jadi dari hal yang baik sampai hal yang buruk pasti akan ketahuan. Nah, itu juga menjadi suatu pelajaran bagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang menerima kemuliaan Tuhan, sama seperti kota yang di atas pegunungan. Maka kita harus tetap menjaga bagaimana kota itu dalam keadaan baik dan tetap memberikan suatu teladan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, lanjut. Gereja pengantin harus berbau harum seperti Tuhan Yesus Kristus, karena gereja pengantin akan disempurnakan sama seperti Dia. Efesus 4 ayat 13 dalam terjemahan lama, sehingga kita sekalian sampai pada persatuan iman dan marifat anak Allah dan menjadi orang yang sudah akil balik ya ini, sehingga bertambah-tambah sempurna satu sama dengan Kristus. Selanjutnya ada satu gambaran lagi dari cerita Maria yang mengurapi kaki Yesus dari sudut pandang Injil Yohanes 12. Ya, ini satu gambaran lagi ya, saudara. Lebih baik saya bacakan dulu sebentar dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Disitulah diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7.
Kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Artinya Maria ini, maksudnya bukan Yudas ya. 8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah saudara, dari suatu konteks cerita ini ya ada peranan tokoh utama di situ, Tuhan Yesus, keluarga Lazarus ya, terutama lebih kepada Maria yang meminyaki kaki Yesus, lalu dengan Yudas Iskariot. Nah, kita bisa menemukan pengertian rohaninya di sini ya. Kita akan menemukan pengertian yang heran dan ajaib untuk menjadi pelajaran yang berarti dalam kehidupan rohani kita. Maria adalah bayangan gereja pengantin yang penuh karunia-karunia Roh Kudus karena mengerti rahasia menghampiri Tuhan. Nah, ini saudara sudah jelas ya, yang tadi sudah digambarkan, sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Nah, sedangkan Yudas Iskariot adalah bayangan hamba-hamba Tuhan dan anak Tuhan yang miskin rohani. Nah, kita lanjut dulu. Yudas Iskariot adalah Rasul Kristus yang dipilih sebagai salah satu rasul utama. Berarti bisa saja terjadi sebagai bayangan akhir zaman ini ada hamba-hamba Tuhan yang dilantik Allah tetapi miskin rohaninya. Oleh karena miskin rohani, gereja bertipe Yudas Iskariot ini mudah dimasuki roh cemburu dan suka memfitnah. Itulah sebabnya gereja seperti ini tidak jarang memfitnah karunia-karunia roh. Sebab setan mempengaruhi dia dengan menjual hamba-hamba Tuhan yang membawa kabar pengantin, sehingga nasib mereka berakhir seperti Yudas Iskariot yang menggantungkan dirinya pada pohon dan isi perutnya tertumpah ke tanah. Jadi saudara, gambaran ini akan terjadi ya, secara ya dan amin. Firman Tuhan itu mengungkapkan rahasianya lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa ada gereja, bukan gereja ya, karena Yudas ini merupakan rasul daripada Kristus. Ini berbicara tentang status hamba-hamba Tuhan yang dilantik oleh Tuhan, dalam pengertian dilantik oleh organisasi juga lewat penumpangan tangan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dilantik itu sah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan organisasi, di mana ya memiliki sertifikat, tapi yang terutama lantikan daripada Tuhan itu, dan itu akan dibuktikan di dalam pelayanan mereka, dalam perintisan mereka. Tetapi saudara, ini yang berbahaya kalau hamba Tuhan bertipe seperti Yudas Iskariot ini adalah hamba Tuhan yang mudah dirasuki oleh roh cemburu, bahkan suka memfitnah. Sehingga dengan roh seperti ini, gambaran seperti Yudas yang melihat atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dia adalah pencuri uang kas, saudara. Wow, ini adalah suatu hal yang berbahaya di dalam kalangan hamba Tuhan. Dan bayangkan, dia adalah rasul utama. Berarti di dalam tubuh Kristus akan ada juga hamba Tuhan yang berkhianat, yang bertipe seperti Yudas Iskariot ini. Dan di sini dikatakan bahwa setan mempengaruhi dia dengan menjual hamba-hamba Tuhan yang membawakan kabar pengantin, bahkan memfitnah karunia-karunia Roh Kudus. Hati-hati, akan ada hamba-hamba Tuhan yang tidak suka dengan pekerjaan Roh Kudus. Mereka akan mengejek-ejek, mengolok-olok tentang pekerjaan Roh Kudus, tentang bahasa roh yang terutama ya, karena tandanya itu adalah bahasa roh. Dan jujur saja, saya sudah melihat entah di secara umum, secara global ya, kalau saya mau baca buku-buku mereka, hamba-hamba Tuhan sekaliber seperti ya Stephen Tong, seperti mungkin ya mungkin yang paling tajam itu dalam mengkritik sesuatu adalah Stephen Tong ya saudara, karena ternyata orang ini juga saya baca-baca bukunya, dia menerangkan tentang pekerjaan Roh Kudus, tapi tampaknya ada sesuatu kekeliruan. Jadi dia kurang percaya baptisan Roh Kudus, bahkan mengenai baptisan air pun dia tidak memiliki prinsip yang kuat. Dia mempunyai metode sendiri, dia mempunyai keyakinan sendiri. Tadinya saya pikir, wah
Ini dalam hal pertobatan dia memang betul-betul luar biasa ketegasan. Tapi ketika dalam hal pekerjaan Roh Kudus, disitulah ya kalau saya bandingkan dengan pengajaran, disitulah dia mulai hilang arah, saudara. Karena dia sendiri tidak percaya. Terbukti dari kata-katanya, dia mengatakan orang-orang yang dibaptis mengalami baptisan Roh Kudus itu seperti orang gila, seperti orang yang kerasukan, tidak ada Roh Kudus. Memang betul tidak ada Roh Kudus, tapi bukan berarti bahasa roh itu ditiadakan. Nah, ini pemahaman dia yang mulai kabur, saudara. Dan memang ini sudah jelas akan ada hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah percaya, mereka adalah dilantik oleh Tuhan. Mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan yang percayakan kebenaran firman Kristus. Tetapi dalam hal pengajaran Roh Kudus, mereka justru menghujat habis tanpa mereka sadari. Mereka justru menjadi golongan para Farisi yang menghujat Roh Kudus. Sudahlah, kita ngomongin hamba-hamba Tuhan di luar ini karena di kalangan kabar pengantin. Di dalam kabar pengantin juga ada yang belum menerima atau tidak sepenuhnya. Ya, shalom, puji Tuhan. Maaf sempat terputus. Saya sempat agak takut ya. Jangan-jangan ini terputus di tengah jalan. Saya pikir ini setan udah mulai menyusup, mencoba untuk memotong. Jadi ada juga mungkin di kalangan kabar pengantin, mereka tidak percaya akan pekerjaan Roh Kudus, atau mereka salah sehingga mereka mulai menghujat pekerjaan Roh Kudus, mulai membanding-bandingkannya karena sudah mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran di luar dari firman Tuhan. Mungkin terpengaruh, sudah terlalu banyak konsumsi dari buku-buku teologi, buku-buku filsafat di luar sana. Jujur saja saudara, ya saya perlu beritahukan, di saat penerangan tentang pengajaran ini, saya tidak akan memasukkan pemikiran-pemikiran dari buku, dari pendeta ini, dari evangelis ini, dari penginjil ini, dari buku-buku ternama. Tidak, ini tok pengajaran ya. Kalaupun ada saya memasukkan, yaitu hanya sebuah perbandingan. Tetapi ya dalam pengertian bukan berarti itu dianggap betul, hanya perbandingan saja. Jadi di sini tok betul-betul pengajaran wahyu daripada Tuhan. Jadi bagi saya pribadi, kalau saya menyimpulkan secara keseluruhan bahwa pengajaran itu khususnya pengajaran kabar pengantin di akhir zaman nanti dalam kegerakan besar menjadi suatu pengajaran yang mutlak kemenangannya, akan merobek-robek setiap pelajaran-pelajaran yang salah. Jadi ada masanya di kegerakan besar, ketika ada satu rasul yang dilantik oleh Tuhan memiliki jawatan rasul, disitulah mereka mungkin akan terjadi suatu konsili, pertemuan untuk mengoreksi pelajaran-pelajaran lagi. Ya mungkin salah satunya pelajaran kabar pengantin itu akan dikoreksi lagi. Karena mau masuk kepada penyempurnaan itu dikoreksi, kalau ada yang salah, ada yang aneh-aneh ya mereka akan membuang itu. Tapi dengan mungkin pengurapan ilham Roh Kudus, dia pasti orang hamba Tuhan yang dilantik Tuhan itu sebagai rasul nanti ya kegerakan besar, dia akan tahu mana pelajaran yang datang daripada Tuhan, mana pelajaran yang tidak datang daripada Tuhan. Ya, itu sebagai intermezzo saja. Dan kembali lagi ya, hati-hati, memang hamba Tuhan di zaman sekarang ya banyak yang berteriak, berkuar tentang Roh Kudus, tapi dia sendiri tidak penuh dengan Roh Kudus. Yang berbahaya hamba Tuhan yang memimpin jemaat dalam penyembahan, tetapi dia sendiri tidak memiliki karunia Roh Kudus. Dia sendiri tidak penuh dengan Roh Kudus. Ini yang berbahaya, saudara. Ini yang berbahaya. Itulah kenapa seperti tipe Yudas Iskariot. Oleh karena miskin rohani, gereja bertipe Yudas Iskariot ini mudah dimasuki roh cemburu dan suka memfitnah. Itulah sebabnya mereka seperti ini tidak jarang memfitnah karunia-karunia roh. Sebab setan mempengaruhi dia dengan menjual hamba-hamba Tuhan dan membawakan kabar pengantin. Jadi hamba-hamba Tuhan yang membawa kabar pengantin nanti akan dijual, akan difitnah oleh dia,
akan dibicarakan yang tidak-tidak, supaya hamba-hamba Tuhan yang membawakan kabar pengantin ini ya entah dimasukkan di penjara, entah ditahan, entah dibully, entah dianiaya, entah dipojokkan, entah diasingkan. Itulah yang menjadi tugas berat hamba-hamba Tuhan di kabar pengantin. Ya, ini saya berbicara sesuai dengan pengajarannya. Dalam ayat yang keempat dan kelima dalam Yohanes 12, harga minyak narwastu itu 300 dinar. Rahasia angka ini adalah hal dari 30 kali 10. 30 sama dengan angka penyerahan, sebab Yesus diserahkan dengan harga 30 keping perak. Kita coba cross check dulu. Coba cross check dulu di dalam Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-15 mengatakan begini. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Ini kata Yudas ya. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus ya. Jadi ternyata betul Tuhan Yesus diserahkan oleh Yudas Iskariot hanya dengan harga 30 keping perak. Ya, tipe-tipe hamba Tuhan akhir zaman yang dilantik Tuhan seperti rasul utama yaitu Yudas Iskariot ternyata adalah tipe-tipe hamba Tuhan yang dikatakan miskin rohani, sebab mereka hanya mencari keuntungan secara jasmani. Makanya someday hamba Tuhan seperti ini kalau tidak bertobat, ia akan menjual kabar pengantin, ia akan menjual hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba-hamba Tuhannya hanya demi kepentingan dirinya sendiri. Itu angka 30, angka penyerahan. Angka 10 adalah angka penghukuman atau Taurat, seperti ya 10 hukum Taurat ya. Seperti Yesus dihukum karena dosa dunia. Ya, jadi angka 10 adalah gambaran Yesus yang dihukum karena dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 24, ya Yesus yang disalibkan, yang akan menyembuhkan dan memulihkan, yang tidak bersalah menjadi salah, yang tidak berdosa menjadi dosa demi umat manusia. Ya. Selanjutnya begitu juga hamba-hamba Tuhan yang bertipe seperti Yudas Iskariot ini. Nah, perhatikan ya saudara, sebab mereka akan menjadi pengkhianat kebenaran dan menjual hamba-hamba Tuhan demi mencari kepentingan dirinya sendiri terhadap perkara dunia. Nah, perhatikan. Ya. Namun pada masanya Tuhan akan menghukum dan menyerahkan gereja bertipe Yudas Iskariot ini kepada antikris jika ia tidak bertobat. Artinya selama masa ada pintu kemurahan masih terbuka, ya kalau mereka mau ada kesadaran bertobat, ya puji Tuhan. Dia tidak akan mengalami nasib seperti Yudas Iskariot yang mengakhiri hidupnya. Dia akan mendapatkan pengampunan, pemulihan yang daripada Tuhan. Tapi kalau tidak bertobat, wow, maka mereka akan masuk kepada penghukuman di zaman antikris. Sama halnya juga dengan Yudas Iskariot yang tergantung di kayu pohon. Adalah peristiwa yang pernah terjadi dalam kitab Ester, ya, yang suatu peristiwa yang digambarkan dalam kitab Ester, di mana Haman yang mencoba memfitnah dan ingin membunuh Mordekai dan orang-orang Yahudi pada masa itu di zaman kerajaan Ahasiweros. Tetapi justru Hamanlah yang mati disulahkan di tiang kayu. Ya, saudara bisa cek itu di Ester 7 ayat 10. Begitu juga dalam peristiwa pembangunan Ka'bah Zerubabel. Nah, ini peristiwa di Ezra 6 ya. Di Zakaria juga. Begitu juga dalam peristiwa pembangunan Ka'bah Zerubabel, barang siapa yang menghujat pembangunan Ka'bah Zerubabel akan menghadap tiang gantungan. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat bahwa
Setiap pekerjaan Tuhan, ya sebagai contoh pembangunan Zerubabel ini, ya saya mau kaitkan pembangunan Zerubabel ini adalah suatu rahasia yang diungkapkan dalam suatu pelajaran khotbah mengenai Hagai 2, di mana pembangunan Zerubabel ini adalah suatu pembangunan yang akan disempurnakan, gambaran suatu pembangunan rohani di akhir zaman yang lebih akan disempurnakan. Artinya sama seperti dikatakan bahwa adapun kemuliaan, lebih baik kita buka saja, saya takut salah, di dalam Hagai 2 ayat yang ke-10. Hagai 2 ayat yang ke-10 dalam Salinan Lama saya membacakan, adapun kemuliaan rumah yang kemudian ini akan lebih besar daripada kemuliaan rumah yang dahulu itu. Demikianlah firman Tuhan serupa sekalian alam, dan dalam keempat ini akan dikaruniakan selamat. Demikian firman Tuhan serupa sekalian alam. Jadi kemuliaan rumah di kemudian hari itu jauh lebih besar dan lebih mulia daripada kemuliaan rumah yang terdahulu. Artinya ini berbicara tentang pembangunan yang pada awalnya, yang berbicara tentang pembangunan rohani di gereja hujan awal yang dibangun oleh para rasul, para nabi. Di situ kita bisa melihat ada suatu pembangunan rohani dari tingkat iman pertama sampai tingkat iman yang sempurna. Hanya saja baru dipertunangkan, tetapi berjalannya waktu, saudara, pembangunan rohani ini mulai runtuh, mulai roboh, mulai hilang satu persatu pemahamannya sampai kepada tingkat iman yang pertama, di mana kalau di sejarah gereja ya di zaman era-era pertengahan, ya, di mana gereja Katolik pada saat itu sangat menetapkan suatu ajaran bahwa bermodalkan percaya saja itu sudah selamat. Nah, mungkin itu dengan berdasarkan Yohanes 3 yang ke-16. Tetapi disitulah ternyata Tuhan tidak membiarkan gereja Tuhan itu betul-betul mati, tetapi justru Tuhan membangkitkan seorang hamba Tuhan yang kita kenal di abad 15-16 kalau tidak salah, yaitu Martin Luther, di mana melalui hamba ini ternyata dilantik oleh Allah. Dia juga merupakan seorang rasul yang mencoba untuk menggerakkan kembali suatu pembangunan yang akan kembali kepada pembangunan yang mulia, bahkan lebih mulia lagi seperti yang digambarkan Hagai 2. Dan memang sejarah ini secara berabad-abad sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Hagai ini, saudara. Mungkin ribuan tahun atau berabad-abad tahun lamanya sebelumnya sudah dinubuatkan, dan ternyata betul. Ya, puji Tuhan. Ya, sempat ada kendala, semoga masih bisa lancar. Ya, jadi gereja akhirnya, singkat ceritanya, setelah zaman Martin Luther, Calvinis, Zwingli dan sebagainya, ya terlepas dari kekurangan, tetapi mereka menjadi pendobrak untuk kembali gereja menemukan suatu kehidupan, di mana sampai detik ini ya kita mengenal dengan gereja karismatik, gereja aliran Pentakosta, di mana tadinya gereja hanya bermodalkan berpikir bahwa percaya saja itu sudah selamat. Akhirnya kembali lagi gereja diyakinkan gereja harus dibaptis dengan air, lalu terus bertambah lagi hikmat mereka, terbangun lagi ada suatu kegerakan sampai mereka kembali lagi percayakan Roh Kudus, bahwa pentingnya karunia Roh Kudus, sampai kepada mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Dan puji Tuhan sampai saat ini gereja yang kita kenal di aliran karismatik, aliran Pentakosta ini adalah gereja yang betul-betul menjunjung tinggi suatu pekerjaan roh. Ya, walaupun yang sudah menjamur, ternyata dengan keadaan yang begitu banyak, umat yang begitu banyak di aliran Pentakosta ini, tetapi justru bahaya resikonya
ada juga ya saudara, dalam pengertian karena sudah saking banyaknya, jadi mungkin kebanyakan mereka hanya melihat satu dengan yang lainnya, jadi terkesan ada yang ikut-ikutan, ada yang murni, ada yang tidak murni, ada yang mengerti pekerjaan roh, ada yang tidak mengerti pekerjaan roh. Jadi ketika banyak yang dipanggil itu, ya itulah kenapa harus perlu diseleksi lagi, perlu didalami lagi lewat firman Tuhan, pengajaran, supaya khususnya kita yang mengerti pengajaran, kita harus tahu pekerjaan roh itu yang mana yang benarnya. Nah, sekarang ini kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang sudah menjamur, yang sudah fenomena. Ya kita tahulah kalau gereja-gereja aliran karismatik identik dengan pujian dan penyembahan. Ya mereka berpikir itu adalah penyembahan yang intim dengan Tuhan, dengan mereka menyanyi, dengan bermain musik yang kencang-kencang dan sebagainya. Lalu di lain sisi gereja purba yang masih konservatif seperti Ortodoks, gereja-gereja Protestan, seperti ya, gereja Katolik, mereka berpikir bahwa suatu penyembahan intim yang dekat dengan Tuhan itu adalah dengan mereka melakukan ekaristi seperti perjamuan suci, lalu perayaan-perayaan yang mereka sudah tetapkan dalam organisasi mereka. Nah, sementara kita mempunyai pengajaran bahwa penyembahan yang intim itu adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran, tetapi bukan seperti yang sedang fenomenal. Ya, kita berada di tengah-tengah keadaan yang cukup fenomenal di gereja aliran Pentakosta seluruh dunia ini, di mana ya kita harus tahu bahwa pujian penyembahan itu bukanlah penyembahan yang benar. Kalau kita berbicara tentang pengajaran, pujian penyembahan yang benar, pujian dan penyembahan itu bukanlah suatu contoh penyembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan tidak sesuai dengan pola tabernakel yang ada. Sebab kita mempunyai caranya tersendiri, dalam pengertian bukan ini cara dari organisasi kita, tetapi firman Tuhan inilah yang menjadi sumbernya, yang memberi pengetahuan bagaimana kita menyembah dalam roh dan kebenaran yang benar, yaitu dengan adanya karunia-karunia Roh Kudus, terutama 1 Korintus 14 ayat 26 itu ya minimal harus ada. Nah, kita kembali lagi saudara. Ya, jadi pembangunan Ka'bah Zerubabel, yang menghujat pembangunan Ka'bah Zerubabel akan menghadap tiang gantungan. Jadi akan ada mungkin orang-orang kita juga yang menghambat pembangunan rohani kita. Dalam pengertian ya seperti kita mungkin di kabar pengantin ini, pasti ada orang-orang dalam juga yang tidak senang dengan pekerjaan roh, tidak senang dengan pelayanan pekerjaan roh, karunia-karunia nubuatan, karunia penglihatan. Itu terkadang justru datang dari orang-orang dalam. Itu yang paling berbahaya, seperti yang dialami dalam pembangunan Ka'bah Zerubabel. Yang terjadi adalah orang-orang dalam itu sendiri. Dalam pengertian lain, arti pohon kayu yang digambarkan ketika Yudas mati menggantungkan diri ya, adalah organisasi. Nah, jadi arti pohon itu adalah organisasi, yaitu gambaran hamba-hamba Tuhan yang menjadi korban akibat organisasi karena bergantung kepada organisasi, hanya mencari kepentingan perut, bukannya firman Tuhan. Itulah mengapa dalam perkataan firman pada Injil Yohanes 12 ayat 6 mengatakan bahwa Yudas ini adalah pencuri, tetapi berdalih untuk disedekahkan kepada orang miskin. Yohanes 12 ayat 5 sampai 6 ya, saya bacakan. Apakah sebabnya minyak ini tiada dijual dengan harga 300 dinar dan disedekahkan kepada orang miskin? Maka Yudas berkata demikian itu bukan sebab diindahkannya hal orang miskin, melainkan sebab ia pencuri dan memegang pundi-pundi serta mengambil uang yang dimasukkan ke dalamnya. Ya, ini berbahaya saudara ya. Kalau hamba-hamba Tuhan sebagai bendahara, ya memang godanya bisa banyak juga saudara. Ya, itulah sebabnya sebagai hamba Tuhan memang harus senantiasa menjaga kekudusan hidup. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan berbuat seperti Yudas dengan memakai dalih yang bersifat sosial,
padahal hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi kesimpulannya adalah hamba Tuhan bertipe Yudas Iskariot ini adalah sebenarnya mereka yang secara rohani miskin, makanya mereka senantiasa memperkaya secara jasmani. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang hanya mencari kesenangan, memuaskan atau demi kepentingan perutnya. Bahkan mereka bergantung kepada organisasi, yang di dalamnya terdapat program-program sosial. Ya memang terkesan kegiatan rohani, tetapi padahal di dalamnya ya mungkin dia supaya dikenal, mungkin dia menjalani itu juga kali aja membagikan sembako, ada sisanya ya lumayan, bisa dia jual belikan lagi. Lalu hal-hal yang lainnya dia mencari wibawa, lalu mungkin dia mencari keuntungan juga. Kita tidak pernah tahu, tapi firman Tuhan pengajaran ini mengajarkan hal-hal seperti ini, mengingatkan kepada setiap hamba Tuhan yang bergantung kepada organisasi, maka dia akan mengalami kematian rohani. Karena yang dicari bukanlah perkara rohani, tetapi perkara jasmani. Perbuatan hamba-hamba Tuhan ini boleh saja dapat disembunyikan di hadapan Allah. Perbuatan hamba-hamba Tuhan ini boleh saja dapat disembunyikan di hadapan manusia, tetapi tidak dapat ditutupi di mata Allah, sehingga segala perbuatan-perbuatan mereka akan diperhadapkan di pengadilan Kristus. Ibrani 4 ayat 12 ayat 13 di sini membuktikan bahwa kita tidak bisa bersembunyi di mata Allah. Karena dalam terjemahan lama, karena firman Allah itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dan makan dalam, sehingga menceraikan nyawa dan roh serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Maka tiada satu makhluk yang tersamar kepadanya, melainkan nyata dan terbuka segala sesuatu kepada pemandangan Allah, yang harus kita memberi jawab kepadanya. Jadi saudara, sebagai hamba Tuhan bertipe Yudas ini ya bergantung kepada organisasi, bahkan sehebat apapun dia menutupi kebusukan hatinya, ketidaktulusannya dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya tetap di mata Allah itu akan ketahuan. Tidak ada yang tersembunyi. Sebab dengan mereka yang mencari kepentingan perut, mereka bisa saja membohongi jemaat yang tulus hatinya. Ada itu ayat ya, sebentar saya cari. Ya, dalam Roma 16 ayat yang ke-18 saya membacanya dalam salinan baru ya. Ya, saya baca dari ayat 17 saja. Roma 16 ayat 17-18. Peringatan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis-manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi jemaat yang jadi korban. Seperti dalam bergantung organisasi ya, terkadang yang mungkin setiap bulan ayo kita akan adakan mungkin traveling ke Israel dan sebagainya, ya mungkin dengan mengumpulkan uang-uang tersebut, tapi sudah terjadi ada korupsi di situ ya, kita tidak tahu ya. Tapi artinya kejadian berita-berita seperti itu tidak asing lagi ya, sebenarnya ada sesuatu jenis kejahatan yang terselubung. Dan ya mungkin saja dengan mengadakan program, kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya, di dalamnya justru mereka memperoleh suatu keuntungan dengan cara tersembunyi. Artinya mereka bisa saja mendorong jemaat, ya mungkin jemaat yang mendengar dengan kegiatan rohani ini terkesan wah ini baik,
terkesan ya ini pasti akan diperhitungkan. Tapi di dalamnya, orang dalam itu sudah ada permainan. Nah ini yang berbahaya. Bahkan hamba Tuhan ini dengan hebatnya dia dapat menipu jemaatnya dengan kata-kata yang manis. Nah ini yang berbahaya. Kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang yang tulus hatinya. Ya orang yang tulus mah iya-iya aja. Karena kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan dalam Injil Lukas, kalau tidak salah mengatakan ya anak-anak terang itu anak-anak gelap itu terkadang lebih licik, lebih cerdik daripada anak-anak terang. Karena anak-anak terang itu adalah sebenarnya mereka punya pengalaman tentang kegelapan tadinya, tetapi karena ketika mereka sudah menjadi anak-anak terang, mereka itu harus menutup diri mereka, mereka harus mengekang diri mereka supaya mereka tetap dalam perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang tulus. Dan itu menjadi kebiasaan baik mereka yang mereka pertahankan dan jadi sudah terbiasa. Dan mungkin bagi anak-anak gelap itu ya perbuatan-perbuatan yang licik, perbuatan-perbuatan yang jahat itu dianggap hal yang biasa, dan mereka yang menjaga kehidupannya dalam ketulusan melayani pekerjaan Tuhan itu dianggap terlalu naif, terlalu polos dan mudah ditipu. Nah itulah perbedaan anak-anak gelap dan anak-anak terang. Ya puji Tuhan kalau kita sebagai pemimpin rohani juga kalau memiliki jemaat yang tulus, ya kayaknya sangat bangga sekali, dan mungkin akan ternampak naif sekali karena sedikit mungkin tentang ada sesuatu yang kita kerjakan tentang kegiatan rohani, selalu dia mendukung segala sesuatu yang mungkin kita adakan doa, selalu dia mau ikut doa. Ya sebagai contoh saja mungkin seperti Ibu Kinlan, pokoknya kalau yang ada nama doa, kegiatan doa itu selalu dia mau ikut, maupun rumahnya itu di ujung Beruk dimanapun, pokoknya dia mau hadir, mau doa malam, doa semalam subuh, dia mau hadir. Itu ketulusan dia. Tapi kan kalau misalkan ketemu dengan ya hamba Tuhan yang bisa memanfaatkan dia karena dia sudah melihat ini ada keseriusan dalam hal kegiatan rohani, dia mau berusaha, bisa saja dia manfaatkan, bisa saja dia mempermainkan dan sebagainya. Ya kalau kita berkaca ya kepada pengajaran ini dan firman Tuhan, bahwa kita harus hati-hati terhadap orang-orang seperti ini, karena dikatakan di ayat 17, tapi aku menasihatkan kepada kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Jadi pengajaran yang sudah kita terima, ya khususnya di kabar pengantin ini, hati-hati pertahankan itu. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa, ya kita buka saja ya, Amsal 4 ayat yang ke-13 dalam salinan lama saya membacakannya. Peganglah teguh-teguh akan pengajaran itu, jangan lepaskan dia, melainkan taruhlah akan dia, karena ialah selamatmu adanya. Itulah keselamatan kita, pengajaran kita harus pegang baik-baik supaya kita juga terhindar dari segala jenis tipu daya manusia yang menyesatkan, yang dengan berbagai cara untuk menyesatkan, mengombang-ambingkan pikiran kita, perasaan kita kepada Kristus. Kalau kita masih anak-anak rohani, ya kita akan mudah dipermainkan. Sekalipun kita tulus, sebenarnya kita butuh kekuatan yang memagari kehidupan kita, yaitu firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita lanjut lagi ya. Ya, jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10. Karena tak dapat tiada kita sekalian akan jadi nyata di hadapan kursi pengadilan Kristus, supaya tiap-tiap orang menerima balasan sebagaimana yang telah dilakukan oleh tubuh, baik atau jahat. Ya, jadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 itu, ya setiap manusia itu pasti akan mengalami pengadilan Kristus karena perbuatan-perbuatan mereka, saudara, yang mereka lakukan selama ada di dalam dunia. Dan kalimat terakhir yang berbicara segala anak darah birahi. Nah ini maksudnya kalimat terakhir dalam ayat 3 ya. Ayat 3 di Kidung Agung. Gambaran kalimat terakhir di situ dikatakan, sebab itu segala anak darah pun birahi akan dikau. Ya, saudara perhatikan di judul slide-nya.
adalah gambaran orang-orang yang dewasa yang sudah memiliki insting dan perasaan birahi kepada kekasihnya. Ya, saya ingatkan lagi. Saya ingatkan lagi, dalam kalimat-kalimat Sirasar Soleman ini, saudara jangan heran, karena ya inilah bisa dikatakan ini pembicaraan dewasa, orang-orang dewasa. Jadi ada kata birahi, tadi juga ada dikatakan buah dada, akan ada puji-pujian yang tidak wajar. Makanya kalau saudara sedang menonton ini, ada mungkin anak-anak, tolong disingkirkan dulu, masukin ke kamar dulu, karena akan risih dengarnya, karena yang masih remaja juga agak aneh. Tetapi itulah saya sudah jelaskan, itulah kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah menutupi, tapi sesungguhnya ada pengajaran di balik semua ini, sehingga bukan suatu kebetulan saudara. Pengajaran ini sangat luar biasa. Jadi harus dipahami kepada orang-orang yang memiliki dewasa rohaninya. Ya, mereka yang seperti saya katakan, orang dewasa rohani, dia harus lahir baru daripada air dan roh. Kalau mereka yang belum, ya kalau mereka bisa menerima ini, semoga ini bisa membangkitkan imannya. Karena di pendahuluan saya katakan bahwa mempelajari kitab Sirasar Soleman ini dengan 8 pasal itu memiliki pengertian rohani. Angka 8 adalah berbicara tentang kebangkitan. Maka gereja Tuhan yang mempelajari rahasia akan kitab Sirasar Soleman ini akan mengalami kebangkitan imannya. Ya, adalah berbicara orang yang telah dewasa rohani, memiliki rasa birahi kepada kekasihnya yang merupakan tunangan Kristus. Ya, Mark Talu, tidak mengapa. Tidak mengapa walau belum 30 tahun. Makanya kalau diterima dengan pengertian rohani, ya sebenarnya ini bukan menyangkut 30 tahun. Dalam pendahuluan ini hanya sekedar sebagai perbandingan, penambah wawasan kita bahwa orang Yahudi membacakan di hari raya Paskah, mereka senantiasa mengikuti tradisi untuk membacakan kitab Sirasar Soleman ini, dan yang menyanyikannya hanyalah orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas. Nah, itu. Karena kalimat-kalimat tadi yang saya katakan agak vulgar, kalimat-kalimat yang ibarat kata yang tidak bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang belum menikah, ibarat kata seperti itu. Tapi kalau secara rohani ya tentu dapat diterima semua. Cuma mungkin agak bingung ya akan ketika bertemu dengan kok ada cumbu-cumbuan. Karena di ayat pertama kedua saja kita pertemuan pertama itu sudah main cumbu-cumbuan. Nah, padahal ada pengertian rohaninya, yaitu mengenai hubungan kita saat kita menyembah dengan Tuhan. Jadi seperti itu, Bro Mark Talu. Ya, demikian sekian penjelasan Sirasar Soleman. Ayat yang ketiga, mungkin kita akan bertemu pada ayat yang keempat. Ya, karena kemarin tertunda, mungkin sekarang hari apa ya? Ya, sekarang hari Kamis. Ya, mungkin hari Sabtu. Hari Sabtu kita akan bertemu lagi, saudara. Hari Sabtu kita akan bertemu pada jam 10 pagi. Nanti saya konfirmasi lagi. Dan sore atau malam hari Sabtu jam 4 sore ya. Jam 4 sore atau malam jam 7 malam. Nanti saya umumkan, saudara, karena di ayat 4 juga saya melihat cukup panjang juga ada penjelasannya, mungkin cuma 1 ayat saja. Ya, semoga ini saya bisa lebih rutin dalam setiap pertemuan di setiap minggunya, karena kalau satu-satu ayat juga agak lama juga ya. Tetapi tidak mengapa, kita pelan-pelan, tapi yang penting ada rutin dalam 1 minggu, bisa 1 hari bisa 2 kali pertemuan. Ya, semoga saja kita juga semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Puji nama Tuhan. Intinya saudara,
Mungkin saya jelaskan dikit. Intinya dalam ayat 3 ini yang mengatakan bahwa bau minyakmu itu harum, maka namamu seperti minyak bau-bauan yang tercurah, sebab itu segala anak darah pun birahi akan dikau. Jadi kesimpulannya, bau minyak yang dimiliki Raja Salomo itu ternyata tercium saat Sulamit mendekap Salomo, dan Sulamit menyatakan ketika dia mencium bau wanginya itu, dia menyatakan kepada Raja Salomo, wah sungguh namamu pun, itu diibaratkan namamu pun seperti minyak bau-bauan yang tercurah. Artinya minyak yang harum itu, narwastu yang mahal dan harum itu. Itulah gambaran nama Tuhan Yesus Kristus yang begitu harum. Ketika kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita memperoleh anugerah-anugerah Tuhan, itulah yang menjadi sesuatu wewangian, bau yang harum yang kita bawa di dalam hidup kita lewat anugerah-anugerah Roh Kudus, sehingga kita dapat menyampaikan, meneruskan berita tentang nama Tuhan Yesus Kristus yang harum itu. Maka sebab itu segala anak darah birahi akan dikau. Artinya ketika berita nama Tuhan Yesus itu kita sampaikan kepada segala bangsa, kepada orang-orang banyak, maka anak darah itu berbicara tentang gereja-gereja Tuhan di luar sana, pasti akan memiliki kesukaan juga untuk mau mendengar. Mereka yang haus, yang lapar, mau mendengar tentang pribadi Tuhan Yesus. Ya, itulah kehidupan kita ya. Itu adalah gambaran kehidupan kita. Makanya bagi kita yang mau jadi Sulamit akhir zaman, ya tetap dekat dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pendalaman Alkitab. Kalau saudara ingin bertanya kurang jelas, ya saudara bisa tulis di kolom komentar atau WhatsApp di grup atau secara personal. Ya, saya rasa itu saja. Kita akan berdoa. Terima kasih saudara yang sudah menyaksikan, mungkin sudah 1,5 jam juga tidak terasa. Kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami boleh melanjutkan kepada sesi yang keempat, di mana Engkau menyertai, Engkau memberikan pengertian kepada kami Tuhan. Engkau tanamkan benih firman, rahasia firman-Mu Tuhan, agar kami semakin kuat, semakin kami berakar mendalam Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, agar kami tidak tertipu, kami tidak terbabit dengan segala pelajaran-pelajaran yang sedang terjadi dalam dunia ini, yang dimana dapat mengombang-ambingkan hati kami sehingga kami menjauh daripada Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan, lewat pengajaran saat ini, kami percaya kami diteguhkan, kami dikuatkan kembali, dan kami percaya bahwa pengajaran ini merupakan jalan selamat kami. Engkau yang akan senantiasa memelihara kehidupan kami dengan pengajaran dan firman-Mu. Berkatilah sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang menyaksikan ini semua, kiranya boleh menjadi berkat, semakin menambah pengetahuan kami, semakin kami mengerti rahasia firman-Mu, semakin kami mengerti apa yang menjadi rencana indah-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua Tuhan, baik di rumah masing-masing maupun hamba-Mu di tempat ini, tetap memberikan kekuatan, perlindungan sempurna daripada-Mu. Segala sesuatu yang kami perlukan di tengah-tengah masa keadaan sulit ini, kami percaya Tuhan Engkau akan memelihara hidup kami, memelihara kaum keluarga kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, berikan kami Tuhan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat hanyalah bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih, shalom. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua.